Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Lestari, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11830200880 jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dibuatnya video ini sebagai syarat memenuhi ujian akhir semester daripada mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Di sini saya ingin sedikit mereview jurnal yang berkaitan dengan wakaf, dan saya sudah menemukan jurnal yang memang sangat menarik, yang mana jurnal dengan judul Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam yang ditulis oleh Nasrul Fahmi Fuadi yang terbit pada tahun 2018. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut yaitu peran wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam yang dilatar belakangi dengan kondisi kemiskinan yang belum terselesaikan. Tujuan daripada penelitiannya agar terpenuhinya semua kebutuhan primer para penduduk miskin, dan metode yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji sumber dalam mendapatkan model wakaf dan keberhasilannya. Itulah sedikit prolog agar penonton tidak bingung ya. Sekarang kita langsung saja ke isi daripada jurnal tersebut, bahwa wakaf itu merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, sedekah. Umat Islam di Indonesia ini telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial, seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, Indonesia ini adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu 87,18%. Keberhasilan negara-negara muslim dalam mampu memberikan kontribusi dalam mengurai masalah perekonomian di sebuah negara. Mesir mampu membuktikan bahwa wakaf adalah salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan wakaf di Mesir dikelola dalam berbagai bidang. Ada dalam bidang properti, juga ada dalam bidang pertanian, bahkan ada reklamasi tanah dan bidang ekonomi. Bahkan Amerika Serikat pun memiliki aset wakaf yang produktif, yaitu sebuah proyek apartemen senilai 85 juta US dollar di atas tanah yang dimiliki oleh The Islamic Cultural Center of New York. Wakaf di Amerika dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation, yaitu sebuah lembaga keuangan Islam profesional. Wakaf dikelola secara profesional sehingga hasil yang diperolehnya juga maksimal. Potensi wakaf juga dimiliki oleh negara Indonesia pada tahun 2003. Pusat Penelitian CSSC UIN Hidayatullah Jakarta melakukan penelitian terkait dengan potensi wakaf produktif di Indonesia. Hasilnya bahwa tanah wakaf yang diidentifikasi seluas 154 hektar oleh Kementerian Agama yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah. Pembangunan perekonomian merupakan pembangunan suatu negara dalam menciptakan kemakmuran ekonomi untuk kesejahteraan penduduknya dalam upaya menciptakan kemakmuran ekonomi. Ada di indikator-indikator yang dapat digunakan seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kelima indikator tersebut dapat menentukan kesejahteraan masyarakat dalam menerima manfaat dalam pembangunan ekonomi. Potensi wakaf untuk ekonomi pembangunan Islam ini. Keberhasilan wakaf di negara lain, bahkan yang pertama ada di Malaysia. Wakaf berkembang sejak tahun 2008, yaitu sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 tingkat yang dibangun di atas tanah seluas 52.838 meter. Bangunan ini dikenal dengan Menara Irama Wakaf yang menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia, yang diperuntukkan bangunan tersebut untuk disewakan oleh Bank Islam Malaysia. Berhak keuntungan dari sewa diberuntukkan kepada mustahik wakaf. Yang kedua, keberhasilan wakaf juga telah dirasakan oleh negara Turki, yaitu wakaf uang di bursa sebuah kota di daerah Orhan Gazi. Pengembangan wakaf uang pada saat itu dikelola dengan cara bunga, yaitu dengan dipinjamkannya kepada
yang membutuhkan dan ditetapkan bunga ketika mengembalikannya, sehingga praktik wakaf uang yang di Turki bahkan menjadi perdebatan di kalangan masyarakat muslim. Yang ketiga, selain negara yang mayoritas muslim, Singapura juga dikatakan negara sekuler, dan mereka juga menerapkan wakaf, bahkan dapat dikatakan sukses. Di Straits Times and di Business Times menyatakan bahwa praktik wakaf berasal dari Timur Tengah dan dibawa ke Singapura oleh para pedagang Arab hampir 200 tahun yang lalu. Pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf yang telah dilakukan oleh Majelis Agama Islam Singapura bersama Wakaf Real Estate Singapura, di mana pengelolaan wakaf di Singapura cenderung dilakukan secara produktif. Lalu ada pembahasan mengenai potensi wakaf di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Potensi wakaf di Indonesia tergolong sangat besar. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia itu mayoritas muslim. Indonesia ini dengan penduduk yang mayoritas muslim ini memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa ada luas tanah wakaf di Indonesia sebesar 48.812 hektar yang tersebar di 348.916 lokasi. Saya akan menyantumkan gambar yang mana digunakan salah satunya untuk membangun masjid, untuk musola, untuk sekolah, untuk sosial lainnya, untuk makam, dan sisanya sebesar 3,21% untuk pesantren. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastruktur diperlukan wakaf tunai, wakaf uang yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan kepada hal-hal yang sifatnya produktif, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan gedung, ataupun lapangan sepak bola untuk disewakan, perbaikan di bidang pertanian, di perikanan, ataupun rumah sakit milik pemerintah. Jadi proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah umat muslim yang tersebar di dunia, terutama di Indonesia, merupakan sebuah aset besar dalam menghimpun pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi menurut Nafis 2011, jika 20 juta umat muslim di Indonesia bersedia mewakafkan uang senilai 100.000 setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar 100.000 per bulannya, maka diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar 100 miliar setiap bulannya, sekitar 1,2 triliun per tahun. Meskipun disebutkan bahwa potensi dari wakaf produktif dan wakaf uang di Indonesia ini sangat bagus, namun realitanya belum seperti yang diharapkan. Wakaf uang misalnya dari potensi 3 triliun yang diharapkan akan terkumpul, namun realita yang ada hanya beberapa saja yang tercapai. Tercatat dalam laporan penerimaan wakaf uang dari lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang oleh BWI, saldo hingga 31 Desember 2012 yaitu sebesar 3.633.661. Artinya dari asumsi potensi yang semestinya dicapai. Kesimpulannya itu, berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa negara-negara lain, baik negara muslim maupun sekuler, telah berhasil mengelola wakaf dengan profesional. Pengelolaan wakaf tersebut berdampak positif terhadap kemaslahatan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari salah satunya adalah indikator tingkat kemiskinan. Kemiskinan menjadi awal terjadinya kerusakan ketidakstabilan perekonomian negara. Data menunjukkan kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi, meskipun data pada bulan Maret 2018 itu menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia
saat 2018 itu mencapai 25,95 juta orang. Kemampuan masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan utama yaitu makanan menjadi hal yang krusial. Ekonomi Islam hadir untuk memberikan solusi atas hal tersebut. Salah satu tujuan dari ekonomi adalah falah, yaitu kemenangan di dunia dan di akhirat. Salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan solusi adalah instrumen wakaf, di mana wakaf memiliki nilai kekekalan dan manfaat yang bersifat umum. Tentunya dukungan semua pihak juga diharapkan, termasuk akademisi dan juga tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat awam. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.